Di Vietnam, siang hari adalah milik kesibukan. Jalanan dipenuhi sepeda motor, pasar, dan orang-orang yang mengejar penghidupan mereka. Namun ketika matahari terbenam, seluruh negeri berubah menjadi dunia penuh cahaya, suara, dan ritme yang tersembunyi. Ada kota-kota yang menyala semalaman di bawah warna neon dan dentuman musik, sementara yang lain berkilau lembut dengan lentera-lentera mengapung yang menerangi sungai-sungai yang tenang. Lalu ada juga zona abu-abu. Dalam kehidupan malam, sudut-sudut yang menarik tak banyak dibicarakan, yang memadukan misteri dengan daya tarik. Yang paling memikat, kehidupan malam Vietnam tidak bisa dimasukkan ke dalam satu bentuk saja. Setiap kota, saat gelap tiba, memiliki ceritanya sendiri. Dari pegunungan utara hingga pesisir selatan, negara ini berganti-ganti antara hiruk-pikuk dan ketenangan, modern dan tradisional, liar dan damai. Jadi, kalau kamu mengira kehidupan malam Vietnam hanyalah bar yang penuh turis, bersiaplah untuk benar-benar terkejut. Ayo ikut kami, menyusuri perjalanan dari utara ke selatan, untuk menyaksikan bagaimana Vietnam benar-benar hidup setelah gelap. Kalau bicara soal kehidupan malam Vietnam, tidak ada yang bisa menandingi Saigon, kota terbesar dan paling berenergi di negara ini. Sering disebut sebagai kota yang tak pernah tidur, Saigon menawarkan segala jenis hiburan yang bisa kamu bayangkan, dari senja hingga fajar. Di pusat keramaian itu ada Jalan Bui Vien. Saat siang, tempat ini terlihat seperti jalan biasa yang mungkin kamu lewati begitu saja tanpa menoleh. Tapi ketika malam turun, ruas jalan sepanjang beberapa ratus meter ini berubah menjadi satu pesta luar ruang raksasa. Hal pertama yang langsung menghantam kamu adalah suaranya. EDM menggelegar dari segala arah, bassnya begitu dalam sampai membuat tanah bergetar. Lalu menyusul cahaya, papan neon berkedip-kedip, laser membelah udara, seluruh jalan bersinar seperti festival musik. Di luar bar, para penari, gadis-gadis cantik atau pria bertelanjang dada, bergerak mengikuti irama, sekaligus untuk menghibur dan mengundang keramaian masuk. Dan kemudian ada orang-orangnya, para backpacker, warga lokal, host bar, semuanya berdesakan bahu-membahu di jalan yang sempit, membuat kamu harus menyelinap di antara kekacauan hanya untuk bisa maju. Bui Vien terkenal dengan bir murahnya. Dengan hanya $1 Amerika Serikat, kamu sudah bisa duduk dan ikut berpesta. Namun kemewahan juga tidak jauh. Ada juga bar kelas atas dengan DJ internasional, koktail mahal, dan host yang ramah yang duduk di sampingmu, mengobrol lalu membujukmu untuk memesan satu lagi saja. Satu tips cerdas untuk para pelancong, selalu bayar saat minumanmu datang. Kalau kamu menunggu sampai akhir, tagihanmu bisa tiba-tiba membengkak secara misterius, dan tanpa bukti, kamu hampir tidak punya ruang untuk membantah. Kamu juga akan melihat banyak sekali tempat pijat, sebagian benar-benar profesional, sebagian lagi. Ya, tidak begitu. Aturan emasnya sederhana. Pastikan dulu layanan apa yang kamu dapat dan sepakati harga dari awal. Tapi kehidupan malam Saigon bukan cuma soal liar dan heboh. Kadang justru bisa terasa sangat tenang dan indah. Di sepanjang sungai Saigon, warga lokal bersantai di kafe, menyesap kopi di bawah cahaya kota. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah sebuah Starbucks. Bukan karena kopinya, melainkan karena pemandangannya yang bernilai $1 juta. Lewat jendela kacanya, cakrawala di seberang sungai berkilau dengan gedung-gedung pencakar langit yang memukau. Begitu terang, sampai banyak pengunjung mengiranya Hong Kong atau Shanghai. Dan ketika kamu merasa malam akhirnya selesai, Saigon akan membuktikan sebaliknya. Datanglah ke pasar bunga Ho Ti Chai, tempat yang justru semakin larut, semakin ramai. Di sini, ribuan bunga segar datang di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, mawar, lili, marigold, mengisi udara dengan wangi yang memikat. Kamu mungkin melihat seorang perempuan muda membeli bunga hanya untuk foto, atau seorang pria di atas sepeda motor berhenti pada pukul 2 dini hari untuk mengejutkan istrinya. Inilah sisi lain Saigon, kehidupan malam yang bukan hanya liar dan bising, tetapi juga lembut, puitis, dan penuh perasaan. Dunia malam Hanoi menawarkan denyut yang benar-benar berbeda dari kekacauan elektrik Saigon. Di sini, kehidupan setelah matahari terbenam bergerak lebih pelan, lebih intim, dan sangat erat dengan makanan serta budaya. Salah satu hal paling khas dari Hanoi adalah budaya berkumpulnya. Orang bisa duduk berjam-jam mengobrol sambil menikmati teh panas, kopi dingin, atau bir lokal. Di Vietnam, trotoar lebih dari sekadar jalur pejalan kaki. Trotoar adalah restoran terbuka. Cukup sebuah gerobak sederhana, beberapa bangku plastik rendah, dan sepanci kuah yang mengepul sudah cukup untuk mengubah sudut manapun menjadi tempat makan yang ramai. Warga lokal makan tepat di pinggir jalan, hanya beberapa inci dari lalu lintas yang melaju kencang, sambil menikmati semangkuk pho, sepiring nasi goreng, banh mi,
atau bahkan barbeque Korea di bawah langit malam. Setelah makan malam, kerumunan perlahan bergerak menuju Old Quarter, kawasan paling ikonik di Hanoi. Distrik ini, dengan 36 jalan, dulu merupakan pusat perdagangan para pengrajin kuno. Setiap jalan menyimpan warisan keahliannya. Hangba untuk perak, Hangdao untuk kain berwarna, dan Hangqiao untuk tikar anyaman. Di antara semuanya, jalan Hangmap colok sebagai yang paling semarak. Rasanya seperti kaleidoskop warna dan cahaya. Saat Natal, dipenuhi patung-patung Santa dan pohon-pohon yang berkilau. Saat Tahun Baru Imlek, menyala terang dengan simbol-simbol merah dan emas, pertanda kemakmuran. Dan pada festival pertengahan musim gugur, meledak dengan lentera, topeng, serta tarian barongsai. Namun, dunia malam Hanoi bukan hanya soal makanan dan belanja, ini juga soal budaya. Di sepanjang Old Quarter, pengunjung bisa menonton pertunjukan wayang air tradisional, menikmati musik rakyat secara langsung, atau ikut pameran budaya kecil yang merayakan sejarah dan seni Vietnam. Tak jauh dari sana ada zona pejalan kaki di sekitar Danau Hoan Kiem, yang hanya dibuka saat akhir pekan, tetapi selalu hidup. Keluarga, pasangan, dan wisatawan memenuhi jalan, menikmati camilan, pertunjukan, dan permainan. Kamu akan menemukan musisi jalanan, penari hip-hop, pesulap, bahkan penampil yang memainkan musik tradisional Danyi. Salah satu tradisi yang sangat seru adalah kencan jalanan. Pertunjukan panggung spontan di mana para lajang naik ke panggung untuk menggoda dan mencari pasangan disemangati oleh tawa penonton. Suasananya ringan, heboh, dan sangat khas Vietnam. Namun, bagi mereka yang mencari energi, suara, dan keramaian, Jalan Tak Hien adalah simbol sejati dunia malam Hanoi. Panjangnya bahkan tidak sampai 200 meter, tetapi inilah jalan birim kota, tempat papan neon terus berkedip dan musik EDM menggema dari setiap bar. Warga lokal menyebutnya jalan tanpa tidur. Dan itu bukan tanpa alasan. Tempat ini hampir tidak pernah benar-benar tenang sebelum fajar. Di sini, para pelayan yang antusias akan menyodorkan menu, berteriak mengajak masuk, dan saling bersaing menarik perhatian. Bir murah, makanan ada di mana-mana, dan tawa tumpah di setiap sudut. Meski begitu, langkah bijak adalah mengecek harga sebelum memesan. Karena beberapa tempat bisa memasang harga jauh lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu berjalan lebih jauh dari pusat kota, dunia malam Hanoi berubah menjadi lebih misterius. Di beberapa jalan yang remang, kamu mungkin melihat perempuan berbaju putih berdiri diam di tepi trotoar. Warga lokal menyebut mereka malaikat baju putih. Para pria mendekat, bertukar beberapa tas singkat, lalu mereka menghilang ke dalam malam. Sisi kota yang hidup di antara bisik-bisik dan rasa penasaran. Tapi ingat, tidak semua perempuan berbaju putih adalah seperti yang kamu kira. Salah mendekati orang yang keliru. Dan petualangan dunia malammu bisa berakhir dengan kunjungan ke ruang gawat darurat. Dunia malam Hanoi punya semuanya. Dari tawa yang meluap di meja-meja bir, hingga jalan santai di tepi danau, dan sudut-sudut aneh serta rahasia yang baru hidup setelah tengah malam. Sekarang kita bergerak ke laut. Teluk Halong, yang diakui oleh UNESCO sebagai keajaiban alam dunia, terkenal dengan ribuan pulau batu kapur yang menjulang dari perairan hijau Zamrud. Salah satu pengalaman malam paling ikonik di sini adalah menginap di kapal pesiar. Halong sangat terkenal dengan tur 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam yang mengajak wisatawan menjelajahi pulau-pulau, desa terapung, berkayak, dan berenang di air yang jernih. Siang hari untuk petualangan, sementara malam berarti bersantai di dek, menyeruput koktail, ikut pesta, atau sekadar menatap bintang sebelum bangun menyambut matahari terbit yang memukau. Menariknya, bahkan kapal pesiar bintang 4 hingga bintang 6 di Halong jauh lebih murah dibandingkan tempat lain. Dengan hanya $100–300 per malam, kamu bisa menikmati layanan mewah yang di Eropa atau Amerika Serikat bisa berlipat-lipat lebih mahal. Tapi tidak semua orang tidur di atas kapal. Jika kamu menginap di darat, dunia malam Halong tetap sama meriahnya. Pusat hiburan kota ini adalah Bai Chai, tempat jalan pesisir bersinar penuh lampu, berjajar dengan bar, restoran, dan tempat karaoke. Kompleks seperti Sun World tetap buka hingga larut, mengubah Pai Chai menjadi zona tanpa tidur. Di musim panas, terutama saat akhir pekan, kerumunan dari seluruh Vietnam memenuhi area ini, menciptakan perpaduan budaya yang hidup dan berwarna. Membicarakan dunia malam Halong tanpa menyebut Valley Beach Club adalah sebuah kesalahan. Ini adalah beach club outdoor terbesar di Asia Tenggara, dan masuk peringkat 3 besar terbaik di Asia. Area terbukanya yang sangat luas terasa seperti festival musik, dengan DJ internasional, penyanyi, dan penari profesional yang membakar semangat penonton. Kadang-kadang,
Bahkan pacar atau suami pun tidak tahan untuk ikut naik ke panggung menari, hanya untuk ditarik turun lagi oleh pasangannya beberapa saat kemudian. Setelah euforianya mereda, para pengunjung biasanya bersantai di pasar malam Halong, yang sekaligus surga kuliner dan pusat belanja. Kamu akan menemukan hidangan laut bakar, gulungan kue cumi yang terkenal, serta pakaian, souvenir, dan aneka manisan. Pasar ini ramai oleh tawa dan teriakan pedagang, dan meskipun harganya tidak murah, tawar-menawar sulit harapkan. Seberapa besar kamu bisa menghemat, sepenuhnya bergantung pada kemampuan negosiasimu. Nha Trang adalah salah satu kota pantai paling terkenal di Vietnam, dan sering masuk daftar garis pantai paling indah di dunia. Pada siang hari, pasir putihnya dan air laut sebening kristal sudah cukup untuk membuat pengunjung terpukau. Namun saat malam tiba, kota ini berubah menjadi surga pesta yang semarak. Jantung kehidupan malam Nha Trang ada di Jalan Tran Phu yang membentang sejajar dengan pantai. Pada siang hari, tempat ini terlihat tenang dan biasa saja, tetapi begitu gelap datang, seluruh jalan mulai berkilau. Hotel-hotel bertingkat tinggi, restoran, bar, dan tempat pijat menyala satu persatu. Setiap beberapa langkah, papan nama baru langsung menarik perhatian. Harganya terjangkau, pelayanannya jelas dan simpel, dan semuanya bersama-sama menjadi ciri khas utama kehidupan malam kota ini. Di dekatnya, kafe-kafe trotoar dan bar kecil di tepi pantai dipenuhi energi. Kadang, hanya duduk dengan kopi es saja sudah cukup untuk merasakan denyut malamnya. Namun bagi yang ingin suasana lebih ramai dan lebih berisik, tujuannya sudah jelas. Western Quarter, kawasan yang menjadi rumah bagi bar-bar paling terkenal di Nha Trang dan keramaian internasional. Di antara semuanya, Sailing Club berada di puncak. Terletak tepat di atas pasir, tempat ini menawarkan lantai dansa terbuka, DJ internasional, koktail yang kuat, dan pesta pantai akhir pekan yang liar hingga fajar. Setiap malam punya tema, mulai dari White Party, saat semua orang memakai pakaian putih, sampai Neon Night yang bersinar di bawah lampu ultraviolet. Kalau kamu tidak mengikuti temanya, kamu akan langsung terlihat menonjol di tengah lautan warna. Tempat lain yang wajib disambangi adalah Skylight Rooftop yang berada di puncak Havana Hotel. Ini adalah skybar pertama di Vietnam dengan lantai kaca, memberikan pemandangan menakjubkan ke arah laut yang diterangi cahaya bulan. Namun yang paling mengejutkan, banyak tamu bukan lantainya, melainkan kamar mandi transparan yang menawarkan pemandangan langsung ke lautan, mengubah momen sederhana menjadi pengalaman yang bikin jantung berdebar. Setelah pesta mulai mereda, pasar malam mengambil alih. Tempat-tempat seperti Nha Trang Night Market di Jalan Tran Quang Khai atau Zomoy Market tetap ramai hingga tengah malam. Mereka menjual segalanya, dari souvenir dan pakaian hingga camilan seperti sate babi panggang, pizza, kertas nasi, dan sup manis. Barang unik seperti kaos bergambar topi kerucut atau korek api dari kaleng bir menjadi souvenir lucu untuk para pelancong. Di sini, tawar-menawar adalah bagian dari pengalaman. Banyak pedagang hampir tidak berbicara. Mereka cukup mengetuk angka di kalkulator, lalu kedua pihak bernegosiasi dalam diam sampai akhirnya sepakat. Kerumunannya juga sama berwarnanya. Orang Korea, orang Tiongkok, dan terutama orang Rusia. Karena Nha Trang sudah menjadi destinasi favorit wisatawan Rusia, sampai-sampai bahasa Rusia sering terdengar lebih sering daripada bahasa Inggris. Selain belanja dan kuliner kaki lima, malam di Nha Trang menawarkan sesuatu yang lebih unik, memancing cumi-cumi di malam hari. Ikuti nelayan lokal yang berangkat di bawah cahaya bintang, duduk di atas dek saat lampu hijau menyala di atas air untuk memancing cumi-cumi naik ke permukaan. Begitu kamu menangkap satu, cuminya langsung dimasak di atas kapal. Segar, manis, dan lembut, rasanya lebih enak daripada apapun yang disajikan di restoran. Malam-malam di Nha Trang hidup dengan dua sisi, irama pesta pantai dan dengung tenang laut di bawah bintang-bintang, yang bersama-sama menjadikannya salah satu pengalaman pesisir Vietnam yang paling tak terlupakan. Kembali ke kawasan perkotaan, Da Nang dikenal sebagai kota paling nyaman untuk ditinggali di Vietnam. Kehidupan malamnya tidak seramai dan seberisik Saigon, juga tidak sebersejarah Hanoi. Sebaliknya, kota ini punya nuansa modern yang santai, namun sama sekali tidak membosankan. Sungai Han adalah pusat dari semua aktivitas malam hari. Di kedua sisinya ada jalur pejalan kaki yang lebar, bersih, dan dipenuhi deretan pohon. Saat malam, terutama di akhir pekan, area ini dipenuhi orang-orang yang berjalan santai, berfoto, dan menikmati angin sepoi-sepoi. Sepanjang tepi sungai, ada kafe, restoran, dan bar dengan balkon yang menghadap ke air yang berkilau. Sorotan utamanya adalah Jembatan Naga. Pada Sabtu dan Minggu malam, jembatan ini menampilkan pertunjukan menyemburkan api dan air,
yang menarik ribuan penonton di kedua sisi sungai. Kalau kamu berencana menonton, jangan berdiri terlalu dekat, api itu panas, dan saat berganti ke air, kamu bisa basah kuyup. Banyak wisatawan yang kurang beruntung menggambarkannya sebagai pengalaman yang cukup tidak nyaman. Di dekatnya ada pasar malam Sontra, yang dibagi menjadi beberapa zona. Area makanan dengan pilihan mulai dari seafood segar hingga banseo, nem lui, chow lau, dan barbecue. Area souvenir yang menjual pakaian, produk kering, permen, dan uang mainan unik. Serta zona permainan dengan lempar dart, pecah balon, dan bahkan layanan pijat kaki, leher, serta bahu dengan harga yang jelas. Suasananya selalu ramai, terutama di akhir pekan ketika wisatawan asing berbondong-bondong datang ke sini. Beberapa langkah dari sana terdapat jembatan cinta dan patung ikan karper yang berubah menjadi naga, tempat kencan favorit yang dihiasi banyak gembok cinta di sepanjang pagar jembatan. Kamu juga bisa membelinya di sekitar sana seharga sekitar $3–9, dan biasanya diukir dengan nama pasangan. Hal menarik dari kehidupan malam Danang adalah kuatnya kehadiran Korea. Mulai dari papan nama restoran dan toko, hingga deretan tempat makan Korea, pengaruhnya terlihat di mana-mana. Danang sangat populer di kalangan orang Korea, menarik wisatawan sekaligus penduduk yang menetap. Jadi selain makanan Vietnam, kamu juga bisa dengan mudah menemukan kuliner Korea autentik langsung di dalam kota. Kalau kamu ingin suasana yang lebih internasional, pergilah ke area An Thuong, yang dipenuhi restoran asing, pub, lounge, dan klub kecil. Sekitar pukul 9–10 malam, musik mulai berdentum. Wisatawan barat memenuhi trotoar dan seluruh jalan menjadi terang, seolah-olah mengikuti jam Eropa. Yang membuat Danang istimewa adalah, entah kamu berada di bar, pub, atau pasar malam, semuanya tetap bersih, tertib, dan dikelola dengan baik. Teriakan orang mabuk jarang terdengar dan zona abu-abu, swine, yang sering terlihat di Saigon sama Pattaya tidak ada sama sekali. Hoi An adalah salah satu destinasi paling terkenal di Vietnam, dan telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia berkat arsitekturnya yang abadi serta budayanya yang khas. Dulu, kota ini merupakan pelabuhan dagang yang sangat ramai sejak abad ke-15, yang menyambut kapal-kapal dari Jepang, Tiongkok, dan Portugal. Hingga kini, kawasan kota tuanya masih mempertahankan pesona tradisional, atap genteng, dinding kuning, pintu kayu, serta jalan-jalan sempit berlapis batu. Yang membuat Hoi An begitu istimewa adalah keharmonisannya. Baik itu bank, minimarket, maupun bar, semuanya dibangun dengan gaya arsitektur kuno yang sama, menyatu sempurna dengan kota tua dan menciptakan suasana nostalgik yang terasa mulus dari satu sudut ke sudut lain. Hoi An juga terkenal dengan lentera-lenteranya. Saat malam tiba, ribuan lentera kertas berwarna-warni menerangi setiap sudut, menggantung dari atap, berjajar di sepanjang jalan, bersinar di luar kafe, dan berkilau di atas sungai. Seluruh kota berubah menjadi lukisan hidup yang dipenuhi cahaya dan warna. Untuk malam yang lebih santai, kamu bisa duduk di kafe pinggir jalan, memesan segelas soju atau teh lemon, menyaksikan orang-orang berlalu lalang, dan merasakan ritme hidup yang tenang. Sesuatu yang benar-benar menjadi jiwa tempat ini. Namun, untuk pengalaman visual yang benar-benar memukau, jangan lewatkan Hoi An Memories. Pertunjukan luar ruang berskala besar dengan lebih dari 500 penari yang menghidupkan kembali sejarah kota ini. Dari adegan para pedagang yang berdagang di sungai hingga gambaran seorang gadis muda yang menambal jala di bawah cahaya lentera, semuanya mengalir melalui musik, koreografi, dan permainan lampu dalam pertunjukan yang sulit dilupakan. Pertunjukan ini biasanya dimulai sekitar pukul 8 malam, dan dengan tiket sekitar $22.70, kebanyakan pengunjung setuju bahwa pertunjukan ini sepadan dengan setiap sen yang dibayar. Kota tua membentang di sepanjang Sungai Hoi, tempat perahu-perahu kecil menunggu untuk membawa pengunjung menikmati perjalanan lentera di malam hari. Kamu bisa menulis sebuah harapan, menaruhnya pada lentera apung, lalu melepaskannya untuk hanyut mengikuti arus sungai. Pada tanggal 14 setiap bulan kalender lunar, sebagian besar kota meredupkan lampu listriknya, membiarkan lentera dan lilin saja yang menerangi malam, menjadikan Hoi An seperti keluar dari dongeng. Kehidupan malam Hoi An tidak bising atau liar, tetapi penuh dengan keajaiban yang tenang. Banyak bar kecil tersembunyi di rumah-rumah kuno, memutar musik lembut, menyajikan koktail dan bir kerajinan, atau mengadakan malam akustik yang menampilkan lagu-lagu Vietnam dan internasional. Di sini, malam berpendar lembut, Itsa mayu ar-aras maililing lentera dan hembusan yang ekstremal sungai. Islay stolj dasti topping. Jika Natra menggambarkan malam tepi laut yang hidup dan ramai,
maka Sapa menawarkan pemandangan yang benar-benar berbeda. Terletak di pegunungan utara Vietnam, Sapa terkenal dengan sawah teraseringnya, udaranya yang sejuk, serta komunitas masyarakat etnis minoritas. Tempat paling ramai di sini adalah Pasar Malam Sapa. Pasarnya tidak terlalu besar, tetapi selalu padat dan penuh warna. Lapak-lapak memamerkan kain brokat, perhiasan buatan tangan, syal, dan tas anyaman. Semuanya dibuat oleh pengrajin dari suku Hmong, Red Dao, dan Thai. Hal menarik lainnya adalah cara para penjual menawar. Mereka berbicara dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, tetapi bernegosiasi secepat kilat. Kamu menyebut harga, mereka tertawa, dan dalam hitungan detik kedua pihak saling tawar-menawar sampai salah satu menyerah atau setuju pada kesepakatan. Selain belanja, pasar malam ini juga surga bagi pecinta kuliner. Hidangan yang paling terkenal adalah aneka makanan panggang khas Sapa. Ketika udara pegunungan mulai dingin, seluruh pasar dipenuhi asap dari tungku arang. Kamu bisa memesan sate daging, ikan kukus, sayuran jagung, atau ubi jalar, semuanya dipanggang langsung di tempat dan disajikan dengan garam cabai pedas. Untuk rasa yang lebih menantang, cobalah tengko, semur tradisional suku Hmong dengan aroma dan rasa liar yang kuat. Yang bagi banyak wisatawan asing terasa cukup sulit. Tetapi mencicipinya sekali saja adalah pengalaman yang tidak akan kamu lupakan. Namun, ada satu pemandangan yang hampir selalu diperhatikan setiap pengunjung pada malam hari. Anak-anak dari etnis minoritas yang berkeliaran di jalanan, meminta uang atau mencoba menarik perhatian wisatawan. Ada yang mengenakan pakaian tradisional, sementara yang lain menari dengan gaya ala TikTok. Karena iba, banyak wisatawan memberi uang atau membeli barang kecil. Tetapi kebaikan ini tanpa sengaja bisa menimbulkan dampak buruk. Di beberapa keluarga dataran tinggi, orang tua menahan anak-anak mereka agar tidak sekolah, memakaikan pakaian yang tipis di tengah udara dingin untuk membangkitkan rasa kasihan, lalu menyuruh mereka keluar untuk mengemis. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, kebijakan, program pendidikan, dan peringatan kepada komunitas, masalah ini tetap berlanjut. Saran terbaiknya sederhana, jangan beri uang. Mungkin terasa kejam, tetapi menolak untuk ikut memelihara masalah ini adalah satu-satunya cara untuk membantu memutus siklusnya. Dan itulah kehidupan malam Vietnam, dari kota-kota yang sibuk hingga pegunungan yang sunyi. Setiap tempat menyimpan cerita yang berbeda, memperlihatkan sisi lain dari negara yang begitu memikat ini ketika matahari terbenam. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.